Welcome back buat Vanessa Angel menyambut kemarin kan dia baru ngeposting hello gitu. Iya betul, saya juga kaget pada saat saya lihat Instagram, ada postingannya, hello katanya cantik sekali. Dan tentunya juga ya menikmatilah sekarang masa-masa kebebasannya tentunya, kangen-kangenan sama keluarganya, sama teman-temannya, sama mantannya. Nggak usah lah ya, nggak usah kan udah mantannya kemarin, mendingan saya cari yang baru aja. Kan udah wajah baru tuh, rambut baru, semuanya baru ya kan. Bener. Masa depan baru. Iya betul, klien baru juga ya, klien baru untuk main iya. sinetron lagi, film lagi. Amin. Dinantikan karya-karyanya ya tentunya buat Vanessa Angel yang memang sekarang ini sudah membuka jumpa kita pada pagi hari selama 1 jam ke depan seperti biasa. Informasi selebriti tanah air dan mancanegara akan kita hadirkan untuk Anda semua di Insert Pagi bersama saya Adi Danu. Dan saya Asit Tiar. Kalau tadi itu berita dari Vanessa Angel ya menyambut kedatangannya yang dimana sebentar lagi juga kita akan melihat nih ya semua karya-karya yang akan Vanessa Angel berikan kepada kita setelah 5 bulan vakum lamanya. Tapi juga ada nih salah satu politikus dan juga komedian ternama dan juga sangat senior yang dimana sekarang agak sedikit mempunyai berita yang agak miring gitu loh Pak. Betul sekali. Karyanya gitu loh Pak. Itu dia, kemarin kan juga pemirsa sudah tahu ya apa kasus yang menimpa Komar ini yang katanya memalsukan ijazahnya. Ini karena Komar ini berencana untuk menjadi rektor di sebuah universitas. Tapi kemarin sempat ditahan, lalu karena alasan kesehatan, tepatnya ini penyakit asma, jadi akhirnya boleh di luar gitu dan ya. wajib lapor. Nah sekarang Komar juga akan menginformasikan dan mengkonfirmasi kepada kita semua kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah itu dia, karena sebenarnya katanya bukan hanya kesalahpahaman saja, nanti dia akan membuktikan semua nih ya di persidangan. Seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Dari Komar, bukan ini, itu Komeng. Salah, itu Komeng. Beberapa waktu belakangan, komedian Nurul Komar atau akrab disapa Haji Komar diterpa kabar tak sedap terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3. Sebelumnya disebutkan di berbagai pemberitaan, ia telah dilaporkan oleh pemilik kampus swasta di Brebes, Jawa Tengah atas dugaan pemalsuan ijazah. Seiring dengan pemberitaan mengejutkan ini, akhirnya pria berusia 59 tahun itu buka suara. Tepatnya kemarin, 30 Juni 2019, Komar membantah tuduhan pemalsuan ijazah tersebut dan meyakini bahwa ia tak pernah melampirkan surat keterangan lulus seperti yang dimaksud oleh pihak pelapor. Untuk itu, di hadapan awak media, Komar pun menceritakan perjalanannya saat memperoleh gelar doktor. Ketika saya masih di DPR RI Senayan 2011, periode kedua 2004, 2009, 2014. 2011 saya lulus program S2 Magister Management. Saya dapat gelar Magister Management di Universitas Krishna Dwipayana. Pak, 2011. 2013 saya masih di DPR, daftar ke Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta S3 doktoral. Jadi ngelamar S3 dengan MM. Mahasiswa aktif, nomor registrasi mahasiswanya tercatat di Kemenristekdikti dan di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Ketika sampai 2 semester, kepala program studi saya, kepala program studi pendidikan dasar, karena S3 saya ambil program studi pendidikan dasar, Pak Komar masih ada waktu loh buat dapetin guru besar. Mulanya pada tahun 2011, Komar mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Setelahnya ia melanjutkan ke jenjang S3 dengan program studi pendidikan dasar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Di sana, Komar mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru besar, namun dengan syarat ia harus mengambil S2 yang sejalan dengan program studi S3-nya. Alhasil, ia pun menjalani 2 degree. Tapi Pak Komar tidak bisa menjadi guru besar karena S2-nya MM. Kalau jadi guru besar itu harus linear antara S2 dan S3. S3 sudah jalan 2 semester. Oke, kalau gitu Prof, saya daftar S2 di kampus yang sama. Jadi dalam satu waktu saya kuliah 2 degree. S3 jalan, program studi pendidikan dasar. S2 juga jalan, program studi pendidikan dasar. S3 sudah lulus seminar proposal, sudah penelitian. Saya sudah punya disertasi, tinggal menunggu uji kelayakan hasil.
S2-nya juga menyusul, sudah selesai tatap mukanya. Saya sudah menyusun tesis, tinggal menunggu penelitian sudah, tinggal menunggu uji kelayakan hasil dua-duanya. Di tengah perjalanannya untuk meraih gelar S2 dan S3 tersebut, tawaran pun kembali muncul untuk menjadi rektor di salah satu universitas swasta di Brebes, Jawa Tengah. Dengan proses yang cukup singkat dan tanpa melalui uji kelayakan, Komar akhirnya dilantik menjadi rektor. Jadi diminta, bukan melamar, diminta, dipinang, diangkut ke saya ke sana. Pertemuan sekali, 2 kali, ketiga kali ketemu sama Ketua Yayasan Muhadi Setiabudi, Bapak Haji Muhadi Setiabudi, pemilik, owner dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Tanpa uji kelayakan, tanpa fit and proper test, tanpa ada sidang senat untuk menyetujui Haji Komar rektor. Tapi mungkin dengan bijaksana beliau rektorat melihatnya saya sebagai mantan anggota Komisi 10 DPR RI dan public figure di situ. Nggak tahu teman saya itu jualannya seperti apa sama Umus. Apa jualannya sudah rektor, apa doktor Pak Komar ini? Saya diasumsi teman saya itu mungkin saya sudah doktor. Padahal kan dua-dua tinggal menunggu sidang. Jadilah rektor saya dilantik awal Februari. Komar menduga jika teman yang menawarkannya untuk menjadi rektor telah salah sangka dengan gelar pendidikannya. Namun apa daya, kasus ini telah bergulir dan persidanganlah yang dapat membuktikan kebenarannya. Bulan kemudian saya dilaporkan ke Polres Brebes. Tapi pada waktu saya mundur memang ada momen ingin wisuda. Nah, kembali ke cerita awal. Pada waktu saya menyerahkan biodata, saya lampirkan itu sarjana muda FISIP UNIS, sarjana 1 ESOS, sarjana MM-nya, transkrip nilai S2, transkrip nilai S3. Yang dipersoalkan adalah sekarang ketika dibuka file saya, ada lembaran surat keterangan dari pasca sarjana yang menerangkan saya sudah lulus. 2 lembar itu yang dipersoalkan. Saya tidak merasa melampirkan SKL itu. Komar menyayangkan saat ini opini publik menyebutkan jika dirinya sebagai pembuat ijazah palsu untuk menjabat sebagai rektor. Padahal tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Namun sayang, nasi telah menjadi bubur. Ia sempat ditahan oleh pihak kepolisian dan dibebaskan pada Selasa 25 Juni lalu karena polisi mengabulkan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Alhasil, Komar pun harus menjalani wajib lapor seminggu 2 kali. Sementara untuk statusnya kini adalah sebagai tersangka dan dalam waktu dekat akan menjalani persidangan yang kemungkinan besar berlangsung di Brebes, Jawa Tengah. Jadi beritanya bukan cuma opini yang terbentuk sekarang sudah Haji Komar tukang bikin ijazah palsu, Haji Komar menggunakan ijazah palsu. Salah berita itu yang mesti dibenarkan. Yang dipersoalkan 2 lembar itu. Surat keterangan menerangkan bahwa Pak Komar sudah lulus, sudah selesai tatap muka dan sudah lulus sidang S2 dan masih status tersangka. Saya sih dapat kabar katanya minggu-minggu ini udah mulai sidang. Itu kita jalani aja. Saya mohon bantuan dari semuanya supaya cepat selesai. Dari Paski juga tentu saya akan membantu karena teman-teman sangat mensupport.